10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, selamat datang dan selamat siang. Kehadirannya Ibu Lydia Natalia Eskep, Nurse MS. Pada sesi kali ini, Ibu Lydia akan memaparkan materi tentang etika komunikasi media sosial dan tata krama di kampus. Dan juga akan menjelaskan tentang bidang kemahasiswaan. Untuk Ibu Lydia, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mega. Ya, selamat siang kepada Akang Teteh semuanya. Ini kayaknya jam-jam rawan ya. Jadi jam-jam ngantuk-ngantuk gitu. Saya mau kita semua berdiri. Coba semua Akang Teteh yang ada dimanapun Akang Teteh berada. Semuanya boleh berdiri dulu. Boleh ditampilkan mungkin. Oke, berdiri dulu semuanya. Kita stretching dulu. Ini panitia juga. Ayo semuanya panitia berdiri. Stretching dulu ya. Kalau kita lama-lama duduk juga nggak bagus. Oke, semuanya ke kanan dulu. Kanan. Oke, sudah semuanya? Kiri. Oke, kemudian angkat tangannya ke atas. Ya, ke belakang. Oke, ke samping. Ke samping belum kelihatan nih. Ke samping. Oke, kalau biasanya kami di sini kalau acara PKKMB pijet-pijetan ya. Nanti teman-teman dipijetin aja sama siapa yang ada di situ. Oke, baik. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk menjelaskan tentang bagaimana etika berkomunikasi. Ya, rekan-rekan semua boleh duduk ya. Kalau sudah selesai silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan posisi senyaman mungkin. Oke. Sudah duduk semua? Bisa dilihat kira-kira? Sudah ya, semua sudah duduk ya? Di sini tidak terlihat. Oke, baik. Saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita berkomunikasi di media sosial ya, apalagi saat ini kita banyak sekali baik itu pembelajaran ataupun aktivitas kita banyak sekali dilakukan di media sosial. Oke, boleh ditampilkan slide-nya di full screen terlebih dahulu. Oke, next. Ya, oh ya, perkenalkan ya, saya dengan Ibu Lydia Natalia, saya Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Pemasaran, dan Kerjasama. Jadi nanti teman-teman kalau yang berkaitan dengan kemahasiswaan, baik itu unit kegiatan mahasiswa, mengurusi beasiswa, dan lain-lain, itu nanti dengan saya. Ya, oke, baik, next. Nah, kenapa sih kita harus terampil atau bijak berkomunikasi di media sosial? Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ada banyak sekali kasus-kasus ya, kasus-kasus yang terjadi karena kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Contoh Bowo Alpenlibel ya, masih ingat? Ya, di TikTok ya, itu dia dibully abis-abisan. Padahal dulu TikTok biasa aja ya. Sekarang TikTok jadi booming. Kayaknya kalian salah satu di antara kalian, bukan salah satu, kayaknya salah banyak ya. Salah banyak di antara kalian pasti juga udah pernah menggunakan TikTok. Minimal video-video alay gini-gini ada lah ya, 1-2 ya. Yang di sini ada Akang Teteh panitia? Bohong. Ada ya, oke. Kemudian kasus yang kedua Galih Ginanjar. Ya, sampai sekarang tuh masih bergulir ya. Itu dari YouTube. Kemudian Twitter Ratna Sarumpait ya, itu semua kalian semua tahu. Ada yang berakhir di penjara, ada yang berakhir akhirnya dia stres, depresi dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini adalah boleh ditampilkan mungkin di layar, dari saya agak kecil di sini. Di sini kita bisa melihat media sosial apa sih yang banyak digunakan di dunia. Ternyata di dunia itu per April 2020 banyak itu adalah Facebook ya. Facebook. Kalau saya lihat di situ malah sebenarnya TikTok sedikit ya. Tapi ternyata saya sempat searching juga, salah satu media sosial yang sering digunakan juga itu adalah TikTok ya. Walaupun kalau di Indonesia kayaknya Facebook udah jarang digunakan ya, tapi kalau di dunia itu masih paling nomor 1. Oke, slide. Next lagi.
Nah, ini adalah berapa lama sih kita menggunakan waktu kita dengan media sosial. Nah, kita itu dalam satu hari menggunakan media sosial itu 3 jam 40 menit. Ya, itu per Januari 2020. Saya rasa ketika terjadi pandemi COVID, pasti di atas itu yang kita gunakan ya, lebih dari 3 jam. Dan itu terdiri dari, di situ ada tuh, kita men-share sesuatu, nonton YouTube, main games, membuka aplikasi, itu sudah ada presentasinya di situ. Oke, slide lagi. Slide. Nah, ini adalah setelah terjadinya COVID-19 ya. Ternyata orang-orang itu banyak sekali lebih menggunakan media sosial ya. Dilihat di sini tingkatnya itu lebih tinggi ya. Nanti teman-teman silakan boleh searching sendiri ya data-datanya. Oke, baik, next. Next. Ya. Nah, apa sih yang dikatakan komunikasi ya? Komunikasi itu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita ya antara dua orang atau lebih. Jadi ketika kita berdua, kita ngobrol, itu kita ada share informasi ya. Ngobrol apapun itu baik positif negatif, itu namanya komunikasi. Sedangkan media sosial itu apa sih? Itu adalah alat yang kita gunakan ya. Nanti lengkapnya silakan teman-teman baca sendiri. Kemudian apa sih bijak? Nah, bijak itu selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir ya. Jadi kita ketika kita berkomunikasi, berbicara dengan lawan bicara kita melalui media sosial, ya kita harus menggunakan akal budi kita. Kita harus pandai-pandai memilih apa yang harus kita share di situ. Oke, slide. Nah, di sini adalah beberapa jenis media sosial yang sering digunakan ya. Ada banyak sekali. Ada social networks, discuss, share, social game, sampai dengan microblog ya. Mungkin teman-teman juga yang di ruang Zoom ada yang punya blog sendiri. Mungkin ya itu adalah salah satu media sosial juga. Slide. Slide lagi. Nah, tetapi ada undang-undang yang menaungi tentang media sosial ini ya. Kita ada namanya Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Jadi hati-hati ketika kita men-share sesuatu di media sosial. Ada undang-undang yang mengaturnya. Slide, saya sudah rangkum dari undang-undang tersebut apa saja yang harus kita perhatikan. Slide lagi. Nah, ini adalah 6 aturan Undang-Undang ITE yang wajib diketahui ya. Yang pertama, kalau kita melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, kemudian menyebarkan berita bohong, sampai menyebarkan kebencian, ada hal-hal yang diatur di situ. Silakan teman-teman nanti baca Undang-Undang ITE itu. Nanti saya akan jelaskan di sini ringkasnya apa sih hukumannya kalau kita melanggar hal tersebut. Slide lagi. Nah, ini kalau kita melanggar kesusilaan ya di media sosial, apa yang akan terjadi? Kita akan dipenjara paling lama 6 tahun. Ya, kemudian dendanya 1 miliar rupiah. Lumayan ya, 1 miliar bisa beli rumah ya. Rumah tipe yang cukup besar. Nah, ini kalau kita melanggar kesusilaan. Oke, slide lagi. Kalau perjudian, nah hati-hati nih dengan judi elektronik nih. Ini juga ada undang-undang yang mengatur sama, dia 6 tahun, kemudian dia 1 miliar kalau kita dendanya. Oke, slide. Perjudian, kemudian penghinaan atau mencemarkan nama baik. Nah, ini salah satunya adalah body shaming ya. Hati-hati yang suka body shaming. Ini kalian nanti bisa berakhir di penjara selama berapa lama? 4 tahun dan denda juga ya, dan atau denda 750 juta. Jadi hati-hati ya. Misalnya bilang, "Aduh, kok itu Ibu Lydia cantik banget sih." Ya, itu nggak apa-apa ya. Langsung semua di sini nih. Ini kalau teman-teman ke sini datang ke sini rame nih akang tetehnya ya, tapi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke, baik, slide lagi. Kemudian setelah itu pemerasan atau pengancaman ya, ini juga ada 4 tahun, kemudian dia 1 miliar untuk dendanya. Rata-rata untuk hukuman yang diberikan itu 4 sampai 6 tahun dengan denda 750 sampai dengan 1 miliar rupiah. Slide lagi. Slide, nah ini juga sama ya, hampir sama. Kemudian slide lagi. Nah itu tadi ya, menyebarkan hoax ya. Ini kalau kita SARA ya, hati-hati ya. Untuk SARA juga ada hukumannya. Oke, baik, slide. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika kita di media sosial itu ya? Kita harus terampil dan bijak. Yang pertama adalah kita harus filter pertemanan.
Ya, kadang kita kalau di sosial media kan suka ada yang nge-add ya. Kalau yang nggak jelas lebih baik tidak usah. Ya, pasang foto profil sewajarnya. Ya, itu kayak bawa Alpenlabel ya. Mungkin filternya berkali-kali lipat kali ya. Jadi orang kaget begitu ngelihat aslinya. Jadi pasang foto yang sewajarnya. Kemudian pikir dahulu sebelum membuat status. Nah, ini sering nih anak-anak alay zaman masa kini ya. Aduh, saya pengen ini semua sampai semua kegiatannya itu kita bisa tahu. Bahkan kita nggak usah menghubungi dia, tinggal lihat aja. Oh, dia lagi check in di sini, check in di sini. Hati-hati. Ya, siapa tahu ada orang yang lagi mengikuti kita melakukan tindakan sesuatu, dia bisa dalam tanda kutip misalnya mau nyulik kita gampang banget. Dia lagi ada dengan siapa dan lain sebagainya. Publish informasi seadanya, jangan bersifat pribadi ya. Jadi curhat-curhat, saya rasa kalau curhat lebih baik sama orang yang bisa kita percaya, orang tua, teman, ya itu. Kemudian bijak membagikan konten ya, konten-konten yang tadi jangan melanggar, tadi jangan body shaming, jangan dia mengandung sara dan lain sebagainya. Kemudian bijak memilih informasi, nah ini jangan sampai kita menyebarkan hoax ya. Jadi kadang-kadang kita itu misalnya belum baca berita, kadang gitu ya suka ada di WhatsApp grup, belum kita baca dengan lengkap, langsung kita forward ya. Jangan suka pamer. Ya, misalnya baru beli handphone apa, itu kan menimbulkan juga nanti kebencian. Orang jadi gibah ya kalau zaman sekarang ya. Tapi entah kenapa gibah itu paling asik ya. Jangan, itu dosa, jangan. Oke, kemudian jangan oversharing. Nah ini nih, oversharing itu jadi misalnya kita setiap hari kita foto yang nggak penting, foto yang blur juga sama kita diupload ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu ya, jadi jangan over. Selalu punya etika saat berinteraksi di sosial media. Interaksi seperlunya saja ketika memang penting. Hindari komentar negatif. Nah ini adalah salah satu kiat-kiat supaya kita bisa terampil menggunakan media sosial ya. Oke, baik, slide. Oh ya, ini hindari akun negatif ya, akun-akun yang nggak ngerti ya. Lambe turah akun negatif bukan ya? Bukan katanya. Lambe turah dan lain sebagainya. Oke, slide lagi. Nah ini ya, jadi ketika kita, ini ada before you share or post, think. Apa? Is it true? Apakah itu benar? Is it helpful? Membantu? Apakah itu memberi inspirasi? Is it inspiring? Is it necessary? Apakah penting? Is it kind? Apakah itu baik atau tidak? Jadi think ya. True, helpful, inspiring, necessary, or kind ya. Jadi itu semua yang harus kalian pikirkan. Oke, baik. Slide. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang tentang bijak di media sosial. Saya akan selanjutnya ke tata krama kehidupan kampus ya. Walaupun rekan-rekan semua nanti akan berkuliah masih melalui daring ya, tetapi sebetulnya tata krama juga tetap harus kita jalankan. Suatu saat mungkin nanti kalian akan datang ke Sikes Immanuel. Oke, baik. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, apa yang disebut dengan mahasiswa. Nah, di sini kita mulai dari definisinya. Mahasiswa adalah peserta didik yang terregistrasi dan aktif. Jadi kalau kalian mau disebut mahasiswa, harus terregistrasi. Terregistrasi itu apa? Tadi mengisi KRS online. Kemudian kalian melakukan daftar ulang dan juga aktif di kelas dan aktif ya dalam kegiatan kampus. Itu baru namanya mahasiswa. Jadi kalau kalian belum melakukan pendaftaran ulang setiap semesternya, kalian tidak bisa disebut sebagai mahasiswa aktif kembali. Oke, slide lagi. Nah ini adalah hak mahasiswa ya, intinya kalian bisa menggunakan kebebasan akademik, mendapatkan pengajaran, mendapatkan layanan akademik, layanan informasi, layanan bimbingan konseling, nanti semua layanan tersebut akan saya sampaikan di belakang. Next lagi. Nah ini kewajiban, nah kalau kita mau menuntut hak, pasti kewajiban kita dulu yang harus dijalankan ya. Apa saja kewajibannya? Mentaati segala peraturan akademik, memelihara sarana dan prasarana, menghargai ilmu pengetahuan, menjaga kewibawaan dan juga menanggung biaya penyelenggaraan. Tadi ya dengan membayar uang kuliah tepat waktu. Oke, slide lagi. Nah ini tata tertib mahasiswa, saya rasa saya skip aja. Nanti saya akan bagikan buku-buku bimbingan dan konseling. Punten Pak Nitya, bukunya ada di situ.
Jadi nanti sebetulnya ketika kalian setiap semester, kalian itu akan melakukan perwalian dengan dosen pembimbing ya. Nanti kalian akan dibagikan ini, tapi nanti saya akan bagikan secara, saya akan buat ini versi online-nya ya. Jadi nanti kalian bisa dapatkan ini ketika nanti kalian melakukan perwalian, ini harus diisi. Di sini isinya tuh apa saja, nanti ketika kalian ketemu dengan dosen, apa yang harus kalian lakukan ya. Kemudian ada masukan-masukan semua ditulis di sini, termasuk IPK-nya berapa tiap semester, ini semuanya ada di sini. Ya minimal dilakukan berapa kali bimbingan itu, harusnya tiap semester itu 4 kali ya. Tapi di sini kadang-kadang kalian bimbingan tuh ngapain hanya pada saat mau KRS di awal semester, harusnya 4 kali, minimal 4 kali setiap semester. Bimbingan apapun ya, baik akademik maupun non akademik. Oke, slide. Ya, nanti di situ ada tata tertibnya. Nah, selanjutnya ke etika berpakaian. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini ada gambarnya ya. Saya majuin ke depan mungkin ya. Nah, di sini adalah etika berpakaian. Kalau kalian nanti datang ke Stik Immanuel ya, di sini ada. Jadi kita itu punya aturan, atasannya menggunakan kemeja yang berkerah. Ya, menggunakan kemeja berkerah, bukan kaos oblong. Ya, kalaupun mau kaos yang berkerah. Nah, nanti kan kalian kuliahnya itu secara online ya. Tapi kalau online saya paling nggak suka lihat mahasiswa ketika kuliah online pakai kaos oblong. Ya, jadi saya rasa walaupun online tetap kita menempatkan diri seperti kita kuliah biasa. Jadi atasannya harus betul-betul betul-betul mencerminkan kita mau kuliah. Artinya kita ready, kita mempersiapkan diri kita, ya. Oke, kemudian kalau nanti ke sticky ya, celananya itu tidak boleh yang berbahan jeans ya, no jeans at all ya, saya paling nggak suka, kecuali kalau memang tidak ada perkuliahan dan lain sebagainya. Kemudian alas kaki tidak boleh menggunakan sendal jepit ya, kita minimal sendal sepatu itu masih boleh atau sepatu tertutup. Yang perempuan juga sama ya, seperti itu, nggak boleh menggunakan hot pants, celana pendek, tank top ya, itu tidak diperkenankan. Oke. Ya, selanjutnya adalah etika berkomunikasi. Nah, ini yang paling sering ya. Ini sini kayaknya nggak kelihatan, nggak apa deh. Nah, di sini etika berkomunikasi. Nanti kan kalian akan menghubungi dosen ya. Nah, itu harus ada etikanya. Di sini sudah tertera ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan dosen melalui WhatsApp dan media sosial lainnya, yang pertama kita mengucapkan salam. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, dan seterusnya. Kemudian kalian memperkenalkan diri. Nama saya siapa? Saya Lydia Natalia dari Prodi apa. Itu kalau dia baru pertama kali chat. Kalau nanti udah selanjutnya nggak usah memperkenalkan diri lagi ya, karena kan sudah tahu. Kemudian sampaikan keperluan Anda. Saya ingin melakukan perwalian dengan ibu. Kira-kira ibu bisanya kapan? Setelah itu baru dia sampaikan ucapan terima kasih dan penutup ya. Jadi jangan tiba-tiba, Bu, mau kuliah jam berapa, Bu? Bu, ya mungkin kalau udah akrab, tapi saya rasa kita harus menjaga juga ya etika tersebut. Jadi harus benar-benar kita jangan sampai nanti jadi seperti tidak ada jarak, jadi kesannya tidak saling menghormati ya. Harus sama-sama saling menghormati. Oke, slide lagi. Nah, ini yang terakhir nih tentang layanan mahasiswa. Ini yang paling rame nih ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kalian semua boleh berkumpul di sini, kita bisa melakukan kegiatan kemahasiswaan. Slide. Oke, nah ini adalah organisasi kemahasiswaan yang ada di Stiki. Jadi kita punya 3 organisasi, ada Senat Mahasiswa, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga ada HIMA atau Himpunan Mahasiswa di setiap prodi. Kalau Senat itu ibaratnya kayak DPR-nya. Mereka adalah untuk legislatif ya, perizinan yang mereka mengeluarkan aturan-aturan. Sedangkan BEM itu adalah yang mengeksekusi seperti presiden dan menteri-menterinya. Kalau HIMA itu nanti ada di prodi masing-masing. Oke, slide. Nah, inilah ketua senat kita. Mitra sini, Mitra sini. Nah, ini Mitra. Nah, ini wujudnya kayak gini ya, biar kalian nanti nggak bingung yang mana sih orangnya. Apakah secantik fotonya katanya? Ini orangnya ya. Nah, ini namanya Mitra dari S1 Gizi 2017. Mungkin bisa dibuka sedikit. Nah, halo gitu. Oke. Satu lagi, next lagi. Next. Nah, ini ketua senat. Ketua BEM. Sini mana? Oktri. Oh, lagi ke toilet kayaknya. Oke ya, ada Oktri ketua BEM-nya. Oke, terima kasih Mitra. Ya, itu ya ketua BEM-nya Oktri. Nah, ini adalah beberapa layanan kepada mahasiswa ya. Termasuk bimbingan konseling, minat dan bakat dan seterusnya sampai dengan alumni nanti teman-teman bergabung dalam ikatan keluarga alumni Stik Immanuel. Nanti mengisi Tracer Study. Mungkin ini nanti saja karena masih jauh ya ke menjadi alumni.
Oke, next. Ini tadi bimbingan dan konseling sudah saya sampaikan ya, kita menggunakan buku bimbingan dan kita itu punya namanya UPKK ya, Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling. Jadi teman-teman kalau mau curhat atau konsul dengan Ibu Pendeta ya, walaupun ini Ibu Pendeta Titin tapi bukan hanya yang Kristen aja yang boleh datang ke Ibu Pendeta Titin. Ya, jadi berbagai macam agama, berbagai macam suku mau ketemu Ibu Titin atau mungkin dari by WA mau konseling itu tidak masalah. Tentang apapun ya Bu, tentang pacar ya, orang tua dan lain sebagainya, mangga silahkan. Oke, asal jangan minta uang ya Bu ya, kayaknya ya. Uang kosan saya habis Bu. Nah, ini minat dan bakat. Ada berbagai macam UKM di Stikes Immanuel. Nanti akan disampaikan ya, nanti akan ada penjelasan dari setiap UKM masing-masing. Slide. Nah, ini adalah beasiswa ya, beasiswa yang ada di Stikes Immanuel. Slide lagi. Nah ini kita punya beasiswa YPT GKP, ini khusus untuk jemaat anggota Gereja Kristen Pasundan. Ada macam-macam jemaatnya. Kemudian ada macam-macam beasiswanya. Kemudian beasiswa peningkatan prestasi akademik. Ya ini setiap tahun 2 semester jumlahnya 2.400.000 ya. Tahun 2019 ada 10 orang mahasiswa penerima beasiswa. Kemudian beasiswa KIP. Nah tadi ada yang bertanya ya, mangga yang beasiswa KIP boleh raise hand. Ada Rehan, ada Unilum, ada Ega Putri, kemudian ada satu lagi Kinanti dari Prodi D3 MPRS. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana kelanjutannya? Nanti saya akan informasikan di grup. Saat ini proses sedang pencalonan ke Kemdikbud, ya. Itu kemudian beasiswa uang kuliah tunggal itu juga ada tahun 2020 ada 2 orang dari Prodi S1 Keperawatan dan beasiswa BNI. Tahun ini tahun 2020 ada 17 orang mahasiswa calon penerima ini sedang kami ajukan untuk yang penerima beasiswa BNI ya. Jadi nanti kalau ada pengumuman beasiswa nanti saya pasti akan sampaikan melalui media sosial yang ada di Sticky ataupun pengumuman langsung dari bidang kemahasiswaan. Slide. Nah ini yang paling ini juga ya salah satu program andalan kami, program magang dan bekerja di Jepang. Oke, kayaknya belum pindah yang di situ. Program magang dan bekerja di Jepang. Ini ada 2 programnya, untuk mahasiswa dan juga untuk alumni. Kalau untuk mahasiswa, nanti mereka itu di sela-sela perkuliahan, mereka akan berangkat ke Jepang selama 7 bulan. Kalau saya tidak salah, ada mahasiswa juga di sini. Ini yang mahasiswa lama, tapi baru ikut PKKMB. Ya, ada mahasiswa D3 keperawatan siapa ya? Saya lihat ada. Boleh raise hand mungkin? Yang baru pulang dari Jepang? Tanti. Ya, Tanti mana? Tunjukkan mukanya. Iya, Ibu. Tanti ya, Tanti Willy yang masalah. Yang mana? Tanti Hikmah, angkat tangan. Ini Bu. Tirosinemia, raise hand di itunya. Nah, ini baru pulang dari Jepang nih, minta oleh-olehnya nih. Ya, baru pulang dari Jepang, dia 7 bulan di sana. Ya, konnichiwa. Ya, oyasumi nasai. Hai. Apanya itu doang. Kemudian untuk alumni, dia itu nanti 3 tahun kontrak di Jepang. Slide. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh ke saya. Nah ini programnya ya, kita juga punya program magang beberapa. Untuk yang alumni ini sudah ada 4 gelombang. Gelombang 4 akan dibuka bulan Oktober ya. Kalau tertarik mangga silakan hubungi saya. Slide lagi. Nah ini adalah beberapa foto ya penjelasan. Oke, penjelasan program internship. Nah ini ketika penjelasan, slide lagi. Ini ketika mereka berangkat ke mana namanya di Bandara Soekarno-Hatta ya, rame-rame ini kita yang nganterinnya ya, se-RT. Lanjut lagi, ini patung mereka. Nah ini mereka ketika transit di Hong Kong, tuh Tanti tuh foto-fotonya ya. Terus next lagi, ini ketika mereka penerimaan mahasiswa di Jepang. Ya ini mereka udah ke Jepang saja belum ya. Nah ini ini adalah kegiatan mereka ya, ikut kegiatan budaya di sana. Terus lagi, next lagi, terus. Ya, ini kemudian untuk alumni ya, untuk alumni nanti kontraknya 3 tahun, setelah kalian lulus, mangga kalau mau ke Jepang hubungi saya. Slide lagi. Nah ini pembelajaran bahasa Jepangnya ya, ada macam-macam yang dijelaskan. Slide lagi. Slide, nah ini kegiatan alumni, itu yang alumni yang begini tangannya ya, itu dari S1 Gizi ya, dia lagi ada di Jepang sekarang. Jadi banyak, nanti kita bikin ini ya, di sana bikin grup. Stikes Immanuel buka kampus baru kayaknya. Kampus 3 Jepang. Slide lagi. Nah, ini bersama pengajar di Jepang. Slide lagi. Nah, ini alumninya ngirimin foto ini lagi, Bu.
Next. Bu, lagi sakuranya lagi mekar loh. Aduh, tinggal siapin aja tiket gitu ya. Nanti saya berangkat ke sana. Itu ya. Oke. Baik. Nah, kita juga punya PPK 1 Immanuel ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya BPJS Kesehatan boleh, kalau mau dialihkan ke Immanuel bisa. Slide. Nah, ini adalah beberapa prestasi mahasiswa. Ini sebetulnya yang bisa saya rangkum. Sebenarnya banyak sekali ya. Dari tahun 2013 ada futsal, kemudian paduan suara ya. Paduan suaranya sudah sampai ke tingkat internasional juga ya. Bali International Choir di tahun 2015. Terus lagi slide. Nah, ini juga PES Parawi ya. Nanti kayaknya dari Padus Harmoni juga tetap membuka pendaftaran ya. Jadi walaupun kita masa pandemi gini, UKM tetap harus berjalan. Ya, Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi juga kita selalu lolos ya di tingkat regional. Terus lomba paduan suara, lomba poster, slide lagi. Lomba KTI antar stikes ya, salah satunya tadi Hengki Mitra itu juga Yuni ya, Sri Yuni itu tim di dalamnya. Lomba foto kesehatan, pemilihan mahasiswa berprestasi juga kita masuk 50 besar seregional mengalahkan 400 orang. Lomba futsal tahun 2019, paduan suara yang paling terakhir ya, itu kita dapat medali perak internasional. Kemudian yang paling terakhir tahun 2020 karena mungkin pandemi jadi memang agak sedikit prestasi yang bisa kita dapatkan. Tapi ini Yeuza Kezia, ini dari satu Kesmas, dia masuk 174 besar di tingkat nasional, mengalahkan ribuan orang, kita masuk 174 besar. Slide lagi. Nah, ini beberapa foto-foto ya, ini sisanya tinggal foto ya Bapak Ibu. Ini foto ketika mereka dapat juara, ya ini yang tadi, yang paduan suara. Terus lagi, slide lagi. Terus, ya ini piala. Nah, ini yang paling terakhir ya, yang penabur International Choir, ini foto-fotonya. Terus, nah itu medali kita ya. Kemudian nanti juga kita akan ada sticky gathering, ya nanti akan saya informasikan waktunya. Slide lagi. Nah, ini adalah kegiatan sticky gathering ya. Jadi biasanya di awal semester kita berkumpul, kita akan memberitahukan informasi-informasi apa yang ada di Sticky Immanuel. Biasanya di awal semester. Nah, ini sticky job fair. Jadi teman-teman semua ketika nanti lulus nggak usah pergi ke mana-mana untuk mencari pekerjaan. Nanti mereka semua akan kami datangkan ke sticky. Jadi penerimaan beberapa rumah sakit di situ ada ya. Nanti mereka akan masuk ke ruangan-ruangan. Jadi kalian kalau mau melamar si rumah sakitnya kami datangkan ke sini ya, seperti job fair pada umumnya. Tapi ini dilaksanakan oleh Stikes Immanuel. Terus lagi. Nah, ini seminar juga, seminar persiapan bekerja. Jadi sebelum Sticky Job Fair ada seminar persiapan bekerja, nanti dikasih tahu bagaimana cara membuat CV, lolos tes wawancara, bagaimana adaptasi bekerja di lingkungan baru. Slide. Nah, ini seminar pengembangan karir ya yang pernah kita lakukan. Slide lagi. Sticky Job Fair, nah ini tadi yang saya sampaikan, nah itu jadi dia udah kita masuk ke ruangan kelas masing-masing, jadi alumni-alumni tinggal mereka pilih aja mau daftar ke rumah sakit mana, rumah sakitnya yang kita langsung datangkan. Terus lagi, nah itu ketika tes, bahkan tesnya dilakukan di Sticky Immanuel ya, tes tulis, tes wawancara, slide ya. Terus, nah ini ya seperti ini tuh, mereka semua datang ke Sticky Immanuel. Oke, nah ini pembukaan Disnatalis ya. Disnatalis kita setiap bulan Januari tanggal 28. Ini di waktu Disnatalis ke-16. Ini lomba fashion show ya. Aduh rame banget ya kalau nggak ada COVID nih kita kumpul-kumpul nih. Ya, kemudian nih kita bikin lomba Mobile Legend. Ya, semua dengan handphone masing-masing di ruangan ini ya kita ya. Lomba tenis meja, itu dosen ya yang pakai baju itu dosen loh. Jadi dosen sama mahasiswa semua berbaur. Slide lagi. Ini lomba catur ya. Lomba catur, kemudian slide. Lomba, nah ini Sticky Got Talent ya, ada yang nari, nyanyi, koprol, semuanya ada ya di situ. Ini ketika penutupan Disnatalis kita, potong kuenya, tiup lilin ya. Disnatalis itu ulang tahun ya, ulang tahun Sticky Immanuel. Terus lagi. Nah ini waktu Disnatalis ke-17 ya, kita mengundang gestar ya. Ada Coki Sitohang ya, ini ketika 17 tahun, Sweet 17 ya. Next lagi, nah ini kerjasama dengan China dan Korea untuk program magang. Terus, ini ketika presentasi ya, program magang. Tapi memang yang ke Korea ini mereka nunggu kuotanya harus banyak. Sehingga saat ini memang belum dibuka. Kalau teman-teman berminat, mangga silakan nanti hubungi saya. Ini kegiatan donor darah ya yang dilaksanakan oleh Senat. Ini ketika kita dengan Polsek Bojongloa ya, deklarasi anti hoax.
Terus ini kalau PMK, jadi kita juga ada pengurus PMK ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen, itu ada di bawah UPKK, ini ketika pengukuhan pengurus. Slide lagi. Terus, nah ini kita juga punya Zumba ya, cuman Zumba memang beberapa waktu yang lalu peminatnya sedikit ya untuk Zumba ini. Semoga nanti setelah pandemi selesai kalau bisa kita mulai lagi. Ini pemilihan ketua senat ya, jadi pemilihan ketua senat dan BEM itu kita laksanakan benar-benar seperti pemilihan presiden ya. Jadi mereka ada kampanye, mereka ada presentasi, ditanya sama mahasiswa, dosen. Terus slide lagi. Setelah mereka presentasi, itu juga ada yang mereka bawa umbul-umbul ya. Kita modalin untuk mereka kampanye, bikin poster, bikin apa, mangga, silahkan. Nah, bahkan ini ada pemilihannya sama seperti pemilihan pemilu ya, daftar dulu. Next lagi, masuk bilik suara ya, tuh ada bilik suaranya. Next lagi, kalau udah milih, mereka harus mencelupkan jari. Ini pesta demokrasinya mahasiswa nih. Slide lagi, nah ini yang udah milih nih, mereka semua ini masih kalian ini ya, muda-muda ya. Sekarang sudah tidak muda lagi. Pasal. Kemudian pengabdian masyarakat dosen. Nah, jadi nanti jangan kaget diundang sama dosen. Yuk, kita pengabdian masyarakat, kita memberikan penyuluhan, pelatihan ke masyarakat. Ini waktu di Ciwidey ya. Slide nih, ini ngajarin senam hamil, senam lansia ya. Tuh, semangat banget ya. 1, 2. Next. Ini kalau Natal sticky ya, kita biasanya di Aula Agape. Di sini Natal sticky Immanuel. Terus lagi, nah ini ekstrakurikuler futsal, ya. Ini foto-foto mereka ketika lomba. Terus, nah ini waktu lomba yang terakhir ya di Stikes Aisyah, nih mereka ya. Ini squadnya. Kemudian ini untuk ekstrakurikuler badminton. Ini squadnya juga. Nanti mereka akan lebih menjelaskan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa bersama supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Sehingga kalian semua bisa gabung ke sini. Kita kumpul rame-rame supaya kegiatan mahasiswa bisa aktif kembali. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Lydia Natalia sudah memaparkan materinya barusan. Untuk selanjutnya, Kang Tete dipersilakan untuk istirahat, salat, dan makan dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Jam 1 jangan lupa untuk men-charge HP-nya, didinginkan HP-nya, boleh ya, untuk live Zoom dari sekarang. Terima kasih. Menjadi generasi muda di Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan keragaman dan kekayaan insani dalam saat yang bersamaan. Kita diberikan warisan yang luhur oleh pendiri-pendiri bangsa, yaitu sebuah negara yang besar. Menjadi kewajiban kita juga untuk bersiap dan belajar menuju masa depan. Karena masa depan kita merupakan masa depan bangsa ini. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus belajar dari yang terbaik. Stikes Immanuel merupakan salah satu stikes tertua di Indonesia dan telah memiliki pengalaman luar biasa dalam melahirkan banyak tenaga dan ahli kesehatan di Indonesia. Sebuah institusi yang dipercaya bukan karena fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar yang berkualitas, ataupun pengakuan secara nasional yang melahirkan lulusan yang berkualitas. Namun, karena Stikes Immanuel menempatkan ketulusan dan pelayanan sebagai landasan yang utama, kami percaya bahwa untuk memberikan yang terbaik,
maka kita juga harus belajar dari yang terbaik.